Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, bersyukur terus kita kepada Allah. Pada akhirnya kita dipanjangkan usia dan masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik kita supaya mendapatkan perhatian dari Allah di bulan Ramadan ini. Doa Rasulullah SAW pada saat awal mulai hilal, beliau berdoa, ya Allah jadikanlah hilal ini hilal iman dan keamanan dan keselamatan. Ya Allah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh petunjuk. Ibu-ibu sekalian, ternyata di awal bulan ini, awal puasa ini, kita ada dua versi lagi. Dan kalau memang masih ada yang belum merasa tuntas di pikiran yang mana sebenarnya yang benar, maka saya waktu itu sudah buatkan video untuk kita, tapi kan itu sangat singkat. Cuma kalau memang memang harusnya kita mengerti secara ilmu, karena memang kita ini majelis ilmu. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terjawab, ya kita jawab. Ibu-ibu sekalian, mengapa dua versi? Ya, mengapa dua versi itu? Nah, lagi-lagi inilah kegiatan ilmu. Itu namanya kegiatan ilmu. Tapi yang mendasar dulu gini, yang mendasar lebih dulu itu harus dipahami adalah, ingat, kegiatan ibadah ini adalah, ingat ya, kegiatan ibadah ini adalah berbasis wahyu. Apapun ibadah yang kita lakukan bukan atas dasar opini, bukan atas dasar hasil penelitian, bukan. Kegiatan ibadah adalah berbasis wahyu, baik dia data dari ayat Al-Quran atau data dari sunnah. Sunnah itu ya hadis. Nggak ada ibadah tanpa berbasis itu. Jadi yang mendasari kita beribadah itu, ingat, apakah ibadah itu kebutuhan, seperti saya lapar lalu butuh makan, badan saya kotor lalu saya butuh mandi, saya capek lalu saya butuh istirahat? Jawabannya ibadah bukan. Ibadah kalau urusan kebutuhan kita nggak usah disuruh, nggak usah ada ilmunya. Manusia itu sudah auto, kalau dia butuh sesuatu dia mencari solusinya. Itu kehidupan manusia sebelum ada wahyu. Jadi sebelum ada Allah maunya apa, utusan Allah menyampaikan bagaimana, ya manusia itu kalau dibiarin hidup tanpa wahyu, ya sudah, dia melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya saja, gitu ya. Jadi kalau untuk makan itu nggak usah disuruh sama Allah, nggak usah disuruh oleh Rasulullah, nggak perlu. Manusia butuh makan ya makan. Tetapi kalau bicara ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, sebenarnya kalau nggak ada wahyu, manusia itu tetap akan makan dan dia akan tetap menghindari racun, karena dia pengalaman kalau kena racun badannya celaka, gitu. Jadi untuk memahami sesuatu itu racun atau bukan, itu nggak perlu wahyu. Manusia itu bisa saja berbasis pengalaman, gitu ya. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya saya menceritakan begitu? Wah, hubungannya supaya kita sadari bahwa menjadi muslim itu, menjalani ibadah itu berbasis wahyu, gitu kan, karena keimanan, kepercayaan kepada firman Tuhan dan sabda Rasulullah SAW. Nah, masalah puasanya wajib di bulan Ramadan itu wahyunya ayat Al-Quran. Ya, kenapa harus Ramadan? Ya pokoknya Al-Quran bilang syahrul Ramadan. Nah, teksnya jelas, syahrul Ramadan.
Nah, tapi Ramadannya mulai kapan? Itu data hadis sabda Rasul. Berpuasalah karena melihat hilal dan selesai puasa karena melihat hilal. Data yang hadis inilah yang mau diamalkan oleh umat Islam. Bagaimana memahami dan mengenali awal bulan itu? Ya, hadis itu bilang melihat hilal. No. Kalau melihat hilal, ya data awalnya dipraktekkan sejak Nabi Muhammad itu ya melihat memang, tidak ditakwilkan kemana-mana, nggak ditakwilkan oh melihat dengan pikiran nggak atau melihat dengan mata. Pada kenyataannya sih kaum muslimin 1000 tahun lebih mengamalkan melihat dengan mata. Karena dari mana Ustaz tahu melihat dengan mata? Karena data hadis itu bilang kalau kalian tak bisa melihat hilal gara-gara kehalang karena alam, karena cuaca, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu berarti dipraktekkan melihatnya dengan mata. Inilah yang selama ini dipraktekkan oleh kaum muslimin. Nah, tapi ada juga yang mengamalkan itu seharusnya bisa dilihat dengan pikiran, dengan perhitungan, kan bisa bisa diperkirakan gerak alam nih Ustadz. Kan gerak alam ini presisi, betul. Gerak alam presisi itu tanda kuasa Allah, betul. Presisi, betul. Karena dia presisi maka bisa dihitung, betul, tidak masalah. Itulah yang dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah. Kan karena dia bergerak presisi. Bertanya begini, apakah Muhammadiyah keluar dari kebiasaan ini maksudnya mengada-ngada? Enggak juga, dia menafsirkan sesuatu. Ya dulu kan enggak ada teknologi, dulu kan enggak sedetil itu teknologi penghitungan matematika. Ya sekarang kan sudah sangat detail. Ya sebenarnya dipahami. Ini kan ini ditafsir, namanya menafsir, boleh saja orang umat ini menafsir teks baik ayat atau hadis. Nah, ya dulu kan karena keterbatasan. Ya sekarang kan kita dengan tanda-tanda alam yang sangat presisi ini dan justru kepresisian alam ini supaya bisa dibaca manusia. Nah, kesempatan kita membacanya karena kebutuhan kita supaya presisi artinya dapat dikenal dengan pasti karena hitungannya matematik gitu kan. Nah, jadi nggak ada cerita awan lagi di situ, nggak ada urusan cuaca lagi di situ. Ya, jadi muncullah teori Muhammadiyah yang belakangan, yang dulu sebelumnya Muhammadiyah mempraktekkan namanya wujudul hilal. Wujudul hilal itu maksudnya apa Ustadz? Nah, saya tampilkan sebuah ilustrasi dulu di sini. Jadi untuk memahami itu Ibu harus memahami ini. Jadi sebuah bulan baru akan dihitung bulan baru pertama ijtima, tapi saya nggak bikin gambar ijtimanya di sini. Istilahnya conjugation, artinya satu garis antara matahari, bulan dan bumi. Satu garis, bahasa gitu. Satu garis antara matahari, bulan dan bumi itu harus terjadi sebelum maghrib. Itu nggak saya kasih gambarnya karena kita bayangin aja posisi garis kasih penggaris, maka posisi imajiner gitu ya. Posisi matahari, bulan dan bumi satu garis. Itu namanya bulan sudah genap gitu. Makanya mempelajari bulan ini bukan kita umat Islam doang, orang non muslim juga mempelajari alam ini. Mereka juga membuat kalender bulan sendiri bahwa bulan sudah bulan sudah sempurna pada jam sekian, menit sekian, detik sekian menurut lokasi ini. Terjadi posisi satu garis. Nah, posisi kalau kita umat Islamnya ya sama, kita baca itu masalah posisi satu garis itu penanda bulan genap. Lalu kalau garis udah maju lagi, berarti kalau dia maju lagi masuk bulan baru. Nah, kita pada posisi penentuan awal bulan itu bukan hanya menghitung posisi yang 3 ini satu garis, enggak. Ada lagi parameter kedua, yaitu harus terjadi waktu sebelum maghrib, dan di pandangan manusia kita di darat melihat posisi bulan itu harus duluan tenggelam matahari, kayak gambar di atas ini ya. Duluan tenggelam matahari, baru berikutnya bulan. Jadi pada posisi ini, gambar yang ini yang atas, bulan di atas ufuk saat matahari tenggelam. Nah, ini baru sah disebut awal bulan. Udah? Nah, lihat.
Yang membuat perbedaan banyak antara mayoritas umat Islam di Indonesia itu adalah masalah berapa jarak bulan. Itu dua garis ini. Dua garis ini sangat menentukan. Dua garis ini artinya pertama elongasi, namanya jarak bulan ke matahari. Matahari yang di bawah garis, bulan di atasnya. Jarak ini disebut elongasi. Sedangkan jarak bulan ke garis ufuk, jarak pandang kita itu standar itu yang membedakan. Ada yang bikin standar harus di atas 3 derajat. Turki membuat di atas 6 derajat. Misalnya teori-teori itu nggak usah kita masuk ke detailnya. Karena itu nggak ada hadisnya. Itu masalah kenyataannya saja. Kenyataan misalnya ini, apa mungkin hilal terlihat di atas ufuk pada posisi misalnya 1 derajat? Semua mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Ya terhalang dengan efek alam, gitu kan. Tapi kan posisi bulan di atas ufuk kan. Iya, posisi bulan di atas ufuk, cuma nggak terlihat. Nah, di poin ini berbeda nih antara Muhammadiyah dan kebanyakan. Nah, Muhammadiyah mengambil posisi ini. Artinya di atas 0 derajat, di atas ufuk, masuk bulan. Jadi nggak harus 1 derajat, enggak. Pokoknya dalam hisab dihitung bahwa posisi bulan sudah berada di atas ufuk pada saat tenggelam matahari, maka besok bulan baru. Inilah yang sering menjadi pangkal berbedanya ketetapan awal Ramadan di Indonesia. Nah, kalau seandainya matahari belum tenggelam, lalu bulan sudah tenggelam duluan, tidak ada bulan baru. Sama, semua sepakat, nggak ada masalah itu. Semua sepakat. Dah. Nah, yang tahun ini gimana kejadiannya? Yang tahun ini kejadiannya adalah Muhammadiyah sudah tidak lagi menggunakan metode ini sebenarnya. Muhammadiyah tidak lagi menggunakan pure metode ini, tapi yang menjadi hal baru di Muhammadiyah adalah disebut juga di Muhammadiyah sebagai ijtihad terbaik tahun ini, gitu kan? Apa itu? Bahwa titik pantau. Nah, selama ini Muhammadiyah membuat titik pantau dari Papua ke Aceh saja. Awal tahun ini dalam hisab pun, dalam titik pantau pun bulan tidak masuk, gitu loh. Bulan tidak masuk. Nggak masuk awal bulan. Kalau tanggal untuk puasa tanggal 17 kemarin, bulan berada di bawah ufuk, tidak akan terlihat. Nah, tetapi kenapa Muhammadiyah menetapkan tetap tanggal 18 puasa? Muhammadiyah mengambil titik pantau global. Jadi global itu artinya apa? Tidak hanya membatasi titik pantau di wilayah Indonesia, tetapi mengintai keberadaan hilal sepanjang daratan bumi selama ada manusianya. Nah, dalam titik pantau itu Muhammadiyah ini udah berubah sebenarnya. Berubah dari aspek apa? Pertama, dia berubah tidak lagi menggunakan di atas 0 derajat. Tetapi dia mengikuti rata-rata kaum muslimin berpendapat bahwa itu nggak mungkin 0 derajat. Harus dalam kemungkinan imkanur ru'yah. Malah imkanur ru'yah di luar negeri itu lebih tinggi. Kita aja yang lebih rendah 3 derajat. Turki membuat 6 derajat misalnya. Misalnya kan gitu. Ini memberi, tapi kenapa masuk Ramadan padahal di Indonesia enggak? Nah, teorinya adalah karena ada titik kawasan yang jauh dari Indonesia ke sebelah barat sana, mungkin separuh lingkaran bumi sudah. Ya, hampir separuh lingkaran bumi. Di sana pada saat maghrib terlihat hilal. Daerah apa itu? Namanya daerah Alaska. Nah, ini daerah Alaska inilah yang menjadi yang menjadi titik penentu. Jauh kali ke Alaska, apa hubungan kita dengan Alaska? Ya, pokoknya begitulah. Nah, masalah membuat ketetapan itu kan masalah ide, gitu kan. Mau orang setuju atau tidak setuju, ya ide saya. Kenapa harus dibatasi kawasan Islam itu hanya Indonesia? Teorinya kan gitu. Ya sudah. Maka, kalau kita lihat kawasan Alaska itu gambarannya ini, gitu ya. Ini ada semenanjung Alaska. Dari titik pantau daerah inilah yang terlihat hilal itu, sehingga ditetapkan awal Ramadan.
Padahal di sini bukan negara muslim, nggak ada masalah, tapi kan itu peradaban manusia, teorinya begitu dia, ya. Jadi sepanjang bumi berputar, semakin ke barat, kita kan di Indonesia nih. Nah, ini aku bikin misalnya kita di Indonesia ini Indonesia kita. Kita saja Indonesia ini menjadi Indonesia itu kan bukan Tuhan yang bikin. Itu kan ketetapan politis, ya kan? Bahwa Indonesia itu berbatas dari Papua sampai Aceh itu kan kebijakan politis, bukan wahyu itu. Gitu kan? Bahwa dulu negaranya bukan Indonesia, nah, itu masalah kebijakan politik. Itu nggak usah disucikan gitu loh masalahnya. Jadi anggap aja satu bumi ini satu kampung kecil. Karena sekarang teknologi live itu juga memang seakan membuat bumi ini kampung kecil. Tapi kenyataan waktu siang dan malam memang faktanya nggak begitu. Ya kan? Waktu kita itu separuh-separuh siang dan malam. Nah, aku terkesan membela Muhammadiyah dalam hal ini karena ada orang menyalah-nyalahin Muhammadiyah dari aspek gimana sih Muhammadiyah itu belum terbit hilal lagi malah warga di Indonesia belum terbit malah disuruh puasa, misalnya teorinya kan gitu. Enggak, teorinya saya bantah, sebenarnya kita juga melakukan itu tahun lalu ketika maghrib di pemantauan di Papua tuh nggak kelihatan hilal menurut teori ru'yah ya. Di Papua tidak terlihat hilal, di Makassar tidak terlihat hilal, di Jawa tidak terlihat hilal, di sebagian besar Sumatera tidak. Pas di Sabang, di ujung Indonesia terlihat hilal. Bayangin. Padahal 2 waktu sebelum waktu Indonesia bagian barat tidak terlihat. Seharusnya orang Papua nggak usah puasa. Seharusnya orang Jawa nggak usah puasa di Pulau Jawa. Cukup orang Sabang aja yang puasa. Teorinya kan seharusnya begitu karena di Sabang terlihat hilal. Tapi kan kenyataannya enggak. Karena terlihat hilal di Sabang, kita suruh puasa sampai ke Papua. Jadi kebijakan politis ini kebijakan politis artinya ini kawasan negara Indonesia gitu kan. Nah sekarang Muhammadiyah enggak begitu. Kenapa aku harus membatasi Indonesia saja sementara kaum negeri Muslim di sebelah barat sana masih banyak? Kenapa kita harus membatasi hanya Indonesia? Nah teorinya kan gitu. Artinya yang disebut oleh Muhammadiyah ketika di India Pakistan tidak terlihat hilal, di Arab Saudi mungkin tidak terlihat hilal, di Turki tidak terlihat hilal, di Maroko tidak terlihat hilal, tapi sepanjang laut ini masuk ke sini di kawasan Alaska. Nah mana Alaska tadi nih? Ya kan? Oh terlihat hilal katanya. Ya sudah. Nah permasalahannya karena dianggap satu bumi satu kampung. Itu masalah politis, bukan masalah agama itu. Itu masalah politis. Menganggap satu bumi satu kampung itu masalah politis, bukan wahyu. Kita nggak ada urusan dengan wahyu di situ. Nah, tapi semangat Muhammadiyah adalah ingin mempersatukan. Nah ini pula ingin mempersatukan waktu. Ya niat yang baik bagus, tapi memang kenyataannya salah satu yang menghalangi persatuan itu adalah niat mempersatukan. Niat mempersatukan itu kenyataannya ternyata sering menjadi penghalang persatuan. Itu kenyataannya. Dan kenyataan mayoritas umat Islam di dunia enggak deal dengan teori itu, gitu kan. It's okay, tapi kan sebuah ijtihad Muhammadiyah kenapa harus disalahkan? Ya, biarin itu ijtihad, gitu kan. Nah, jadi aku hitung waktu gitu ya. Sebenarnya teorinya sederhana. Salah satu hujjah dari Muhammadiyah gini. Satu malam ini kita misalnya habis maghrib di Indonesia nggak terlihat hilal misalnya kan gitu. Tapi dalam perjalanan ternyata jarak waktu, ini aku hitung tadi ya, jarak waktu antara maghrib ke fajar. Kita kan baru mulai puasa kan fajar itu baru kita puasa. Rata-rata jarak dari maghrib ke fajar itu 10 jam 23 menit dalam hitungan jadwal waktu Indonesia nih aku pakai. Jadi jarak waktunya 10 jam 23 menit. Jadi masalah toleransi yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu adalah bagaimana jarak waktu antara
Papua dengan kota Nome, Alaska. Aku hitung di sini jarak waktunya 18 jam. Lebih cepat Jayapura ketimbang Alaska. Jadi teori itu kan gini, kalau ditentukan misalnya di Alaska mereka melihat hilal, sementara kita sudah duluan 18 jam, artinya sebelum mereka melihat hilal kita udah fajar. Ngerti nggak maksudnya? Sebelum mereka melihat hilal, kalau memang itu penentunya, kita udah fajar di sini. Artinya kita udah fajar di sini, kita sudah. Jadi kita menunggunya kelewat waktu gitu. Ini menjadi titik kritis kebijakan Muhammadiyah memang. Artinya kalau menentukan Alaska, berarti kan nunggu Alaska dulu, nunggu gitu kan. Oh, 3 jam sebelum maghrib, misalnya 3 jam sebelum maghrib di Alaska. Di sini kita udah subuh. Loh, belum ada pengumuman dari Alaska, belum maghrib. Kalau nanti setelah maghrib di sana, kita sini sudah pagi. Udah mau ke kantor, lalu mereka umumkan, di sini terlihat hilal katanya. Gimana kita mau mulai puasa? Kita udah pagi di sini. Nah, itu juga menjadi titik kritik memang. Gitu ya. Pada paham insyaallah ya maksud saya ini. Buta tuh paham ya maksud saya ya. Jadi kalau seandainya misalnya kayak kasus kemarin di Aceh misalnya, pada saat maghrib di Aceh, di Papua udah malam, mungkin sejam 9, beda 3 jam lah kita hitung ya, atau 2 jaman. Ya, ketika misalnya bagaimana di Aceh, udah kira hilal belum? Oh sudah, ayo udah. Waktu ke fajar tuh masih lama, gitu loh. Waktu ke fajar masih lama. Ke Saudi juga misalnya, ke Saudi nih. Oke, kita tunggu. Saudi gimana? Kelihatan enggak? Di saat Saudi maghrib, di Indonesia masih malam, jarak 4 jam doang. Artinya ketika maghrib di Saudi, kami umumkan ya, kami di sini lihat hilal. Oke, siap. Sebentar lagi kami subuh. Kami akan mulai puasa. Masih memungkinkan. Kalau dianggap satu kampung. Gitu kan? Tapi kalau sampai ke Amerika, titik pantaunya, udah maghrib di Amerika, kita udah jam 8 mau masuk kantor. Lalu maka ya udah berarti besoknya kita puasa. Nah, inilah teorinya ini. Jadi mudah-mudahan paham maksudnya ya. Nah, jadi lebih dominan masalah titik pantau ini kebijakan politis sebenarnya, cuma keinginan Muhammadiyah tidak kita sanggah. Kenapa? Keinginan ingin bersatu, ingin menyatukan ini. Ya, jadi bayangin kalau jarak dari dari maghrib ke isya itu kita bikin 10 jam gitu kan. Mana jarak waktu yang bedanya 10 jam? London mungkin ya. Nanti cari. Jadi kalau kita tunggu di London kemana? Udah kira hilal belum? Oh ya, setengah jam maghrib pada saat maghrib di London misalnya. Pada saat maghrib di London, setengah jam lagi fajar. Langsung, hai warga Indonesia, di sini terlihat hilal. Puasa kalian, bangun kita cepat-cepat. Masih memungkinkan, tapi jarak terjauhnya dari titik pantau di London berarti. Nah, jadi teori menyatukan titik pantau itu tetap ada kritiknya, karena nggak mungkin pada hari itu juga diperintah wilayah timur untuk mengikuti pemantauan hilal di wilayah paling barat gitu kan. Bumi separuh-separuh. Jadi apa mungkin nanti bersatu titik pantau ini? Ya bisa saja kalau semua warga muslim dunia sepakat, tapi sejauh ini enggak. Enggak, jauh sejauh gitu ya. Jadi itu kenyataannya. Jadi mudah-mudahan tidak lagi menjadi ini. Ustaz, tapi kan kita ini udah mulai puasa nih. Yang satu puasa hari Rabu, yang satu baru hari ini mulai Kamis. Tapi pada saat menentukan Lailatul Qadarnya gimana Pak Ustaz? Mengikuti hitungan masing-masing aja, gitu kan? Mengikuti. Kalau nggak salah ada statusnya suaminya Bu Winnie kemarin di New Zealand. Malah mereka nggak melihat hilal tanggal mereka di sana, karena mereka tanggal 1-nya lebih dulu, ya kan? Jarak waktu kita plus 7 ke sana. Plus 12 kayaknya. Pokoknya awal waktu garis waktu mereka imajinernya 0, startnya dari sana.
Maka dimungkinkan mereka puasa katanya hari Jumat besok gitu. Ya gitu. Ya nggak tahu lah. Pokoknya nanti konfirmasi ke Bu Bini kalau Bu Bini ada. Bu Bini kan lagi di New Zealand. Nggak ada. Nggak ada ya. Karena bayangin jarak waktu yang sejauh itu kita live dalam satu waktu sekarang dunia ini dengan teknologi internet yang tak pernah ada di zaman Nabi, yang tak akan pernah ada 1000 tahun setelah Nabi pun. Ini baru berapa tahun ini aja, gitu kan? Terjadi live sepanjang waktu ini. Nah, jadi memang kenyataan teknologi berubah menyebabkan potensi cara pandang manusia terhadap kebijakan-kebijakan. Nah, termasuk masalah ibadah ini. Jadi ibu-ibu sekalian, itu masalah satu ya. Masalah yang menjadi perhatian. Tapi kita nggak usah terlalu menghabiskan energi di situ, nggak baik juga karena fokus kita kan memulai ibadah ini. Nah, himbauan saya yang kedua setelah menjelaskan ini adalah ya inilah awal kita puasa hari ini, niat-niat kebaikan ini harus ditunaikan. Kalau ternyata niat kebaikan itu dengan berjarak waktu ternyata berubah menjadi aturannya tadi mau melakukan menjadi tidak jadi melakukan, besar kemungkinan itu pengaruh syaitan. Syaitanlah yang mendowngrade rencana baik setiap hambanya. Jadi ingatkan lagi ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, jangan kalian menjadi budak syaitan. Niat-niat baik keep, jaga, hold, dan amalkan segera. Ini sudah masuk bulan Ramadan, termasuk amal-amal ibadah badan. Ibadah badan itu ya sholat, ibadah badan juga termasuk tilawah Al-Quran, zikir, itu ibadah badan. Dan ibadah harta juga jangan ditunda. Di sini saatnya sudah mulai mengeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tunaikanlah, ingat bahwa segala hal yang sudah kita tunaikan itulah yang menjadi barokah kehidupan rezeki kita. Nah, dan jangan seperti saya menguatkan apa yang disampaikan Bu Tatu di pembukaan tadi, bahwa doa-doa orang-orang yang termarginalkan, yang mereka sulit, mereka terbantu, keikhlasan dari hati mereka, itulah yang menyebabkan kita mungkin sejauh ini rezeki masih lancar, masih sehat, masih terhindar dari masalah-masalah berat, nggak ada problem-problem masalah rumah tangga yang rumit gitu kan. Barokah dari amal soleh kita. Allah kasih bonus di dunia ini, dan padahal kita berharap nanti di akhirat, tapi Allah kasih bonus di dunia ini. Jadi nggak heran kita bahwa tidak pernah ada orang jatuh miskin karena bersedekah. Maka tingkatkan nilai amal harta kita, karena ada hadis yang sangat mengerikan ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara orang sekitarnya lapar dan dia tahu. Cacat iman kita, na'udzubillah min zalik. Jadi kenyataan warga negara kita ini yang banyak ini penduduknya orang yang berkekayaan di atas 1 miliar itu nggak nyampe 10% warganya, nggak nyampe, jauh. Dihitung semua total harta dia nggak nyampe, itu sedikit sekali. Saya nggak nyampe itu mayoritas, tapi yang lebih dari 1 miliar itu sedikit sekali. Itu kenyataannya. Jadi kalau masih sering kita melihat hari Jumat orang masih panjang antrian untuk mendapatkan makanan Jumat berkah, itulah kenyataan warga kita. Bahwa untuk menghemat 20.000 bagi mereka sesuatu banget. Ibu nggak biasa menyaksikan kali hari Jumat loh, bapak-bapak loh itu. Ibu-ibu nggak hadir Jumatan di rata-rata kan. Banyak masjid sekarang mengadakan Jumat berkah katanya. Sebelum Ramadan itu, selain Ramadan, Jumat berkah, antrinya banyak sekali.
Itulah potret kebanyakan warga Indonesia. Datanglah ke masjid hari Jumat, antrian panjang, urusan makan siang masih, oh mungkin mungkin dia bukannya nggak ada duit, mungkin dia mau enggak, artinya pikiran mereka itu lumayan, hari ini aku hemat 20.000. Yang mengalami pikiran semacam itu hanya orang miskin, dan itu kenyataan mayoritas rakyat kita. Jadi patutlah tambahkan sumbangan infak sedekah zakat kita hari ini, di bulan ini, mengingat itu banyak yang butuh, gitu ya. Jadi nggak adil juga kita ketika kita menghujat kenyataan negara kita ini, banyak tidak ada pekerjaan, orang hilang pekerjaan, harga-harga naik, mencekik gitu kan. Tapi ada kok orang yang lebih duit gitu. Nah, seharusnya orang yang lebih duit ini tersinggung, merasa tersindir dia, dan dia perlu membayar kelebihan yang Allah kasih sama itu, dibayarkannya kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Kebutuhan ini bukan hanya urusan makanan. Urusan makanan mungkin sangat murah, minuman. Tapi ada lagi yang harus kita bela masyarakat ini, adalah urusan kebutuhan pikirannya, kebutuhan ilmunya. Dan itu bisa lebih mahal. Dan akan enak warga ini cerdas berpikirnya, karena kalau sudah miskin bodoh pula, susah kita. Jadi pemenuhan kebutuhan ini jangan hanya dibilang urusan perut, urusan gizi, tapi ada yang lebih penting lagi, urusan pikiran, urusan mencerdaskan urusan dia bertahan hidup, dan urusan mencerdaskan dia menjalani perannya sebagai hamba Allah, itu ilmu agamanya. Dua hal lagi yang mau kita cerdaskan umat nih. Gimana dia biar pandai cari makan, gimana dia biar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, pintar dia bekerja. Tapi ada lagi, bagaimana dia supaya pandai menghambakan dirinya kepada Allah, itu kebutuhan pikiran juga. Nah, inilah sumbangsih kita ke pesantren Nyama. Dua hal kita penuhi, urusan mereka dididik di situ supaya mereka bisa hidup, juga urusan mereka dididik supaya bisa mereka benar menghambakan diri kepada Allahnya. Nah, termasuk urusan-urusan mencerdaskan masyarakat kita ini, yang supaya cerdas mereka mengajarkan Al-Quran. Kita dukung guru-guru PAUD, kita dukung guru TPA, supaya kita cerdaskan guru-gurunya. Kenapa? Kalau gurunya tidak cerdas, bagaimana mengharapkan binaan mereka akan lebih cerdas? Nah, jadi rasa keterpanggilan ini saya ajak semua, mari kita tingkatkan himpunan dana infak sedekah zakat wakaf kita di bulan ini, di bulan Ramadan, dan kita yakinkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang sebenarnya harta orang yang bersedekah, gitu ya. Jadi dengan keyakinan iman itu, seharusnya kita lebih ringan untuk menghimpun ini di bulan ini. Kita senang nanti dapat pengumuman dari Buta itu, pada saatnya nanti kita himpun semua, lalu laporannya kita mendengar, alhamdulillah terhimpun zakat infak sedekah kita pada bulan ini sampai mencapai 1 miliar rupiah. Aku mengangkat separoh, berharap gitu ya, supaya lebih banyak pihak yang menerima manfaatnya. Itu aja himbauan dari saya. Tetap saling mengingatkan dan memotivasi sahabat dan teman-teman, ajak kawan-kawan, mari kita salurkan kebaikan kita melalui majelis ilmu Ar-Rajhan. Itu. Demikian Buning, itu saja sudah 11.23. Itu saja. Aku kebanyakan berarti ya. Tapi aku kalau ingin menjelaskan sesuatu itu ya suka begitu. Suka kelebihan waktu ya. Terus gimana nih, masih kita masih bisa kita baca hadis,
Masih bisa baca hadis. Hadis kita tadi Buning hadis nomor 6 ya Buning ya. Ya Ustadz. Oh ya Ibu, sementara sebelum saya baca hadis, utang saya pekan lalu bahwa saya akan menanyakan masalah itu, lipstick yang buat Transfer proof. yang transfer apa itu, ternyata tidak masuk, kalau di BBR itu tidak masuk kategori keringanan hukum, ya, itu bukan uzur. Ayah berarti harus Hapus. dihapuslah biar baru berwudu gitu ya. Ya, Yang sampai ke level uzur itu seperti misalnya ada orang lengket lem lem Korea di jari tangan dia. Udah susah dia melepasnya, bisa nanti luka dia kalau ditariknya misalnya. Itu biarin, wudu aja lah. Nah, dimaafkan. Itu namanya dimaafkan. Kan lem Korea pula kan dicabut luka gitu kan. Itu uzur namanya. Atau mungkin tukang cat, dia mungkin ada beberapa titik yang dia mungkin ya harus pakai minyak lah segala macam. Ah, dia wudhu aja walaupun ini terhalang beberapa bagian kecil dari itu, masuk kategori dimaafkan. Karena uzur dia bekerja, tukang cat dia bekerja, apalagi kadang tukang-tukang semen dan lain-lain. Itu pasti ada kemungkinan. Tapi kalau urusan kecantikan ini nggak uzur sebenarnya. Nggak uzur ya. Nah, kalau masih mungkin masih ada ininya, masih ada alat yang bisa dengan mudah untuk menghilangkannya. Dan biar ibu-ibu sekalian begini, sampaikan di ruang medsos, karena gini, kalau ada problem di sebuah masyarakat, manusia akan berinovasi mencari solusinya, otomatis itu nanti akan muncul produk-produk yang misalnya apa transfer apa proof transfer proof sama mudah dihilangkan. Nah, itu nanti inovasi. Nah, manusia ini cerdas. Ya, tapi sampaikan problemnya supaya ada ide-ide yang akan mencari. Khusus ini, ibu-ibu kan ada yang hubungan kenal dengan ibu yang penyemu Wardah itu. Nah, sampaikan ke dia. Nah, tolong carikan inovasi untuk kasus ini. Nah, itu gunanya dia sebagai muslim pengusaha lagi kan, memberi solusi buat umat Islam ya. Alhamdulillah. Baik. Kita akan ditemani Bu Khadijah ya. ya Ustadz. Hadis nomor 6 kita sekarang. Ini masih wudu nih. Masih fadilah dari wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata faqala assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjalun baina zahrai khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu qalu bala ya Rasulullah qal fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum ilal haudi rawahu muslimun. Silakan Sayyidah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur dan mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepadamu, hai ahli kubur, dari orang-orang mukmin. Insya Allah kami akan bertemu dengan kamu. Berhenti sebentar. Baik, ambil pelajaran dari bagian yang sudah diterjemahkan ini. Inilah juga data hadisnya terkait adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur mengucapkan salam. Inilah kalimat salamnya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Artinya itu tadi, jadi kita mengucapkan salam seperti ke orang hidup, padahal mereka udah mati. Nah, bukan ke badannya mereka mengucapkan salam, kepada orang-orang itu. Jadi biasanya Nabi ziarah di mana ini kalau di Madinah? Beliau ziarah ke Baqi', yang waktu itu kita ke Baqi' gitu ya, melihat dari luar waktu umrah itu. Itu tempat yang paling sering diziarahi Nabi. Jadi ya sering aja gitu, sering datang ke situ. Nah, berarti Nabi itu ngomong sama orang yang sudah mati. Ngomong aja. Dia nggak memintakan dialognya sih, itu satu pihak aja, satu sisi. Nah, inilah ucapan salam itu mengindikasikan bahwa yang kita sapa itu bukan benda mati, tapi sesuatu yang hidup. Berarti bukan jasadnya, apanya berarti? Ruhnya. Ruhnya. Gitu. Kemarin aku ziarah ke Giri Tama, menziarahi Ibu Yekti sama Pak Adi Teruna. Coba assalamualaikum, ucapkan salam gitu. Ngomong aku, ya aku kenal dia, ada nama dia ada, mereka berdua tuh ada, dan orang-orang di kuburan di samping itu mereka ada juga. Ya, yang aku kenal, yang ku ziarah inilah, ku sapa, aku ngomong, aku nggak meminta jawabannya sih, aku ngomong aja, gitu kan. Gitu. Jadi aku ziarah, ucapkan salam. Nah, jadi dalilnya jelas. Kalau kita mengucapkan salam bukan menyapa benda mati, tapi menyapa sesuatu yang ada, gitu kan. Dan kita melakukan ini bukan atas dasar penelitian, ini atas dasar teks wahyu. Nabi bersabda begitu. Nabi terlihat melakukan demikian, kita tiru. Nah, kita tiru. Dan pelajarannya lagi dalam kalimat salam itu apa? Kita sadar bahwa kami pun nanti nyusul juga. Nah, itu juga sekaligus peringatan buat kita, gitu ya. Nah, lanjut. Silakan Bunda, lanjut Bunda. Saya merasa senang karena saya telah mengetahui saudara-saudaraku. Ya, yang dimaksud saudara-saudara itu terjemahan dari teks hadisnya tadi, ikhwan. Ikhwan. Jadi terus lanjut. Para sahabat bertanya, tidakkah kami ini saudara Tuan? Terjemahnya seharusnya dibedakan ya. Yang tadi saudara seharusnya ini sahabat Tuan, seharusnya begitu, karena vokabulari Arabnya yang cerita saudaraku Nabi bilang ikhwani, sedangkan ini ashabi. Ashabi, sahabat. Terus? Tidaklah kami ini sahabat Tuan. Gitu. Sahabat Tuan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, kamu semua adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah yang belum datang sekarang ini. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana Tuhan dapat mengetahui orang-orang yang belum datang sekarang? Artinya, bagaimana Tuhan tahu? Maksudnya bagaimana Rasul tahu? Kan belum kenal. Belum ada umatnya. Belum ada orangnya, belum lahir pun, kayak macam-macam kita nih. Tahun 1447 kita nih hidup. Kan aku lahir 1397 Hijri. Jauh kali, belum lahir lagi. Macam mana Tuhan tahu si Edi Chandra itu? Ibaratnya gitulah. Kalau Tuh Edi Chandra nanti jadi orang kan gitu. Ternyata kenyataannya jadi orang sekarang. Orang maksudnya jadi manusia dia. Terus gimana Nabi tahu? Nah, terus Nabi jawab, ini dari umatmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang yang mempunyai kuda belang putih cemerlang berada di tengah-tengah kuda hitam kelam? Tidakkah mudah ia mengenali kudanya? Para sahabat berkata, kebayang maksudnya nih ya. Jadi Nabi mengumpamakan seorang yang punya beberapa kuda, tapi ada tandanya, yaitu terang, ada warna yang lebih kontras di bagian tubuhnya gitu. Terus? Benar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya saudara-saudara umatku kelak akan datang di hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang, bekas wudhu. Dan saya akan membimbing mereka ke telaga. Hadis riwayat Muslim.
Ya, ini mudah-mudahan Sayyidah Khadijah merasakan ini karena cinta Rasulullah, perhatiannya kepada kita ya walaupun kita nggak berjumpa dengan dia. Ini benar memang seharusnya kita merasakan begitu. Bahwa walaupun kita nggak melihat Nabi Muhammad, tetapi kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad sebelum kita ada. Dan inilah yang harus kita kejar. Sebagai tanda aku umat Nabi Muhammad, aku berwudu. Karena tanda inilah nanti akan dikenali oleh Nabi Muhammad. Ini itu umatku itu. Mereka itu berwudu karena meniru aku. Kita nih jadi sudah diperhatikan Nabi Muhammad sejak sebelum kita ada. Bahkan Nabi Muhammad melebihkan kita dibanding para sahabatnya dalam hal amal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalian kalau sempat murtad, kalau sempat tidak percaya aku utusan Tuhan, padahal kalian melihat aku, itu kalian itu parah betul. Kan ketemu sama aku. Kalian saksikan aku, wujudku, tanda-tanda kenabianku, kalian saksikan langsung live. Sementara umat yang belakangan yang nggak sempat ketemu aku, mereka percaya sama aku walaupun mereka nggak ketemu sama aku. Jadi dilebihkan oleh Nabi Muhammad kita ini. Dan oleh karena itu amalan kita berwudu itu bagian dari kita ittiba dari kepada Nabi Muhammad selain karena perintah Al-Quran, tapi kan cara detailnya wudu itu ittiba ke Nabi Muhammad. Ittiba ke Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu kita bela-belailah wudu ini dengan benar, ya. Kita belail wudu itu benar-benar ini nggak usah gini, maksudnya itu janganlah dijadikan wudu ini sebuah keberatan gitu, sebuah kesenangan aja lah kita melakukannya gitu kan, sehingga halangan-halangan yang sedikit itu kita karena ini adalah menjadi penanda spesial kita bagi Nabi Muhammad. Jadi kita bela-belailah wudu ini dengan benar dan bagus, kita basahilah muka ini yang benar gitu kan, kita basahilah tangan ini dengan benar gitu. Hal-hal yang terjadi kesulitan yang syariahnya juga memaafkan, Allah juga memahami gitu ya. Jadi hadis yang nomor 6 ini lagi-lagi bagian dari kelebihan wudu, keutamaan wudu, supaya ternyata inilah penandanya nanti di akhirat. Oh, ada beda tuh orang-orang tuh nanti ya, berwudu mereka, berarti ketika hidup di dunia bagian-bagian yang disentuh wudu itu ya muka, ya tangan, usap kepala, kaki, ya. Alhamdulillah. Baik, jadi banyak data yang bisa diambil dari pelajaran juga dari hadis itu tadi ya, karena istilah Nabi mengatakan ikhwanu Rasulillah sama ashabu Rasulillah. Ya, kita dinamai oleh Nabi Muhammad sebagai ikhwannya. Ikhwan itu padahal kalau dalam mazhab itu saudara kakak beradik gitu kan. Ibarat kakak beradik itulah saudara. Kalau ashab itu kan memang artinya teman gitu kan. Sahabat yang mendampingi, yang sahabat yang dekat, ya bekawan gitu kan. Tapi Nabi melebihkan kita dengan sebutannya saudara. Artinya saudara itu secara bahasa ya kayak kita kakak beradik gitu kan, saudara. Lebih dekat Nabi mengekspresikan kepada orang yang tak melihat, dan itu logis gitu tadi, karena kita percaya menjadi pengikutnya, kita tiru dia sebangkusnya. Apalagi adab kita kalau kayak belajar hadis itu, orang-orang dulu itu saking nggak ketemu nabinya kan, tapi mereka hanya dapat dengan riwayat doang. Itu mereka adabnya untuk belajar hadis itu tinggi betul, adabnya tinggi betul. Ketika dibacakan Rasulullah bersabda gitu kan, itu nggak layak kita sambil rebahan, sebenarnya itu nggak layak kita itu sambil tiduran itu ketika menyimak Rasulullah bersabda itu adabnya. Kenapa? Karena ini dari Rasulullah, ini data dari Rasulullah bersabda begini. Nah, tinggi adabnya. Mereka nggak yang di hadapan mereka itu pesan aja, riwayat gitu yang dibacakan, duduk menyimak, tawadu, dalam hati mereka sami'na wa ta'na gitu kan. Itu adabnya. Makanya kalau di Majelis Ilmu Rajah selalu saya tekankan, ngaji itu jalani tetap adabnya
Ya kan, karena yang kita simak ini apa? Allah berfirman. Yang kita simak ini apa? Rasulullah bersabda. Nah, kita sikapi dengan hormat, kita sikapi dengan tawadu, santun. Karena apa? Karena ilmu ini bukan hanya masalah apa yang diingat di memori, tapi ilmu ini ada barokahnya. Yaitu apa? Barokah ilmu itu di mana kita semakin takut kepada Allah. Itu barokah ilmu, gitu ya. Mungkin kalau ditanya dia nggak ingat teksnya, nggak ingat, tapi barokahnya di hatinya bertambah ketakwaan. Itu ya. Alhamdulillah. Saya bacakan hadis berikutnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulullah qal isbagul wudu' alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intizarus salati ba'da salati fadhalikumur ribat rawahu muslimun. Silakan bekerja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosamu dan juga dapat mengangkat derajatmu? Para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu dalam masa keberatan atas hal-hal yang tidak disenangi, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menantikan sholat setelah sholat. Maka inilah yang dinamakan ar-ribat. Inilah yang dinamakan ar-ribat, mengikat diri dalam ketaatan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini banyak pelajaran di hadis 7 nih. Nabi, salah satu cara Nabi berdialog dengan sahabat itu, kalian mau tahu gini nggak? Mau gini ya? Itu memancing keperhatian dari para sahabat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi, mengampuni dosa. Padahal kita ini banyak dosa udah. Kalau jangan dipertanyakan apa kita banyak dosa, Ustaz. Nggak ada keraguan di dalamnya. Kita ini memang banyak dosa. Hari-hari selalu berdosa, gitu kan? Ada aja dosa. Nah, tertarik nggak untuk dimaafkan supaya nanti dosa ini tidak menjadi cilaka? Oh ya pasti dong, orang berakal sehat ya pasti. Nah, lalu mau nggak kalian kasus kesehatan itu udah bukan hanya dosa loh, tapi apalagi bukan hanya dosa yang dihapus, tapi dapat poin kelebihan ditingkatkan derajat. Nah itu kurang baik apa Allah itu? Sudah dibebaskan dari sanksi hukuman, udah itu dinaikkan pula levelnya. Nah, kurang baik apa? 2 dikasihnya berarti itu. 1, dosa dibebaskan, tidak diancam dengan hukuman lagi. Sementara orang kebanyakan kalau di dunia itu nggak dihukum aja udah syukur. Ya kan? Nggak dihukum aja udah syukur. Ini udah nggak dihukum, malah dikasih bonus. Loh, baik kali Allah itu. Ya baik kali lah. Tapi ya segitu baiknya pun kadang orang nggak tertarik juga. Tapi seharusnya orang beriman tertarik sih. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada data-data yang sudah disampaikan Nabi Muhammad seperti ini, seharusnya kita tertarik ini. Para sahabat waktu itu juga kenyataannya mereka tertarik. Ya pengen banget ya Rasul, bala ya Rasulullah, ya tentu pengen lah kalau dikasih tahu. Apa itu? Poin-poinnya 1, isbagul wudu alal makarih. Ada yang menarik itu ada kata alal makarihnya. Jadi gini loh, isbagul wudu itu kan tadi membaguskan wudu itu bukan asal gitu kan. Ingat cerita pertanyaan Bu Riri waktu itu, wudu yang apa bahasa Jawanya yang begini-gini tuh? Enggang-enggang. Enggang itu loh. Ini enggang-enggang ini berarti kurang serius itu. Kurang diseriusin gitu loh. Nah, di sini ada narasi isbagul alal makarih, memperbagus wudu, melengkapi wudu itu walaupun sedang nah itu al makarihnya itu jangan-jangan salah satunya itu make up itu. Aduh, make up lagi nanti. Waduh, make up lagi nanti. Nah, itu alal makarih loh itu. Karena karoha itu tidak suka artinya. Tapi orang yang beriman
karena dorongan apa akhirnya dia ada sebenarnya kalau bukan karena wudhu jadi ribet ya agaknya. Nanti nanti ngoles lagi nih. Kalau dia menangkan wudhunya, dia kalahkan make upnya, dia masuk dalam hadis ini. Hmm. Tapi kalau dia Belum tentu menangkan make upnya, dia kalahkan wudhunya, dia nggak masuk dalam hadis ini. belum tentu 1 tahun sekali. Eh, Kapan sih ujian-ujian yang semacam ini bisa terjadi? Kalau kami laki-laki rasa-rasanya kalau urusan sesuatu wake up nggak ada, tapi mungkin urusan suhu atau urusan agak malas mencari tempat untuk mungkin agak jarak bisa saja ujiannya seperti itu. Tapi kan kalau ibu-ibu banyak urusan pakaian, ya kan? Hmm. Ini tangannya agak Sempit. sempit. Kalau dibuka harus nyaman di tempat yang tertutup, mencari tempatnya. Itu ujiannya. Kalau kami mungkin tinggal tarik aja basah-basah dikit juga masa bodoh lah nanti kering lagi. Kalau kami ujiannya lebih ringan. Karena mungkin ujiannya lebih ringan, pahala kami mungkin gak sebanyak pahala ibu-ibu kalau mengamalkan hadis ini. Karena makarihnya kan banyak kan? Mungkin urusan pakaian, mungkin urusan make up, belum lagi nanti ya banyak lah. Jadi tapi ya segitunya keampunan itu ditawarkan karena kepatuhan gitu kan, karena kepatuhan. Terus wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Nah ini juga sebenarnya kalau misalnya waktu kita umroh dulu kan, Ustadz, ini sholat jamaah bisa nggak di hotel? Bisa, dapat jamaah, dapat pahala jamaah, dapat tunai sholatnya tunai. Terus kenapa orang tetap saja ke masjid? Mengamalkan ini. Dia menghitung langkah, dia menghitung effortnya, gitu kan? Tapi kalau ditanya sah nggak jamaah, sahnya. Tapi kalau misalnya gini, aku tuh Ustadz pengen aku sebenarnya, cuma aku nggak kuat. Nah itu bukan penghalang, itu karena nggak kuat ya. Tapi kalau misalnya posisi sama nih, sama-sama sehat, sama-sama gagah, nah satu ke masjid, satu di prayer room misalnya kan, beda dong. Tentu langkah yang ke masjid mencari soft diskat di sini, cari tempat lagi sampai jadi jauh, berjalan sehari bisa berapa ribu langkah gitu kan, itu beda lah. Dan itu dilakukan karena apa? Karena hadis ini. Karena mencintai keampunan. Karena mencintai Allah lebihkan derajat. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah sih. Di sisi manusia urusan lain. Di sisi Allah. Memang lebih menarik mana? Derajat di sisi Allah ketimbang di sisi manusia. Tentu orang beriman pasti menjawab ya derajat di sisi Allah. Jadi inilah kelebihan misalnya gini, berangkat umroh, hotel dekat, keluar pintu langsung pelataran Masjidil Haram, ya kan? Sementara ada hotel jauh, gitu kan? Kalau nunggu 1/4 jam sebelum azan baru ke masjid, apalagi musim ramai, Anda nggak dapat lagi ke dalam masjid, udah ditutup akses ke sana, Anda dialihkan ke akses masjid yang lebih jauh lagi. Ada ruang, ya sudah. Nggak jaminan juga ternyata orang bayar hotel mahal menjanjikan pahala yang banyak, belum tentu. Kalau dia masih berleha-leha sampai azan, ya udah di situ aja dia. Sementara orang yang lain harus jalan dulu 2 kilometer misalnya. Dekatnya lebih awal. Datang lebih awal. Apa yang dikejarnya? Ingatnya hadis nih. Allah hapuskan dosa, Allah tinggikan derajat. Terus apa lagi? Nih, intizarus shalah ba'da shalah. Ini hanya enak mengamalkan hadis ini ketika umroh memang. Ini terasa nikmat. Kenapa? Selama 900 berapa hari misalnya kita. Itu pikiran terusnya. Waktu sholat jam berapa lagi? Sholat itu kenikmatan ibadah umroh salah satunya di situ kurasa. Karena perhatian, nanti sekian menit lagi asar. Inilah kondisi batin yang tercipta ketika kita dalam perjalanan umroh itu di Makkah dan di Madinah. Sebentar lihat jam,
waktu asar sekian. Nanti menunggu waktu intizarus salah ba'das salah. Karena kita nggak mikirin pekerjaan, kita nggak mikirin urusan dapur, kita nggak mikirin, pikir kita ini aja program sholat, sholat, sholat. Ini 3 poin ya: isbagul wudu, kasratul khutah, intizarus salah ba'da salah. 3 ini amal populer ketika perjalanan umrah. Gitu. Terasa banget ini melangkah ke masjid. Berapa menit lagi? Terus apa lagi? Kalau mau pergi bareng, kita tunggu di lobi. Nah, itu. Kebersamaan mengajak orang sama-sama supaya bareng-bareng Jalankan ibadah. menjemput kebaikan itu. Ayo ibu-ibu, niatkan tahun depan ada rombongan umrah kedua. Ibu-ibu akan menikmati ibadah dengan ilmu, ya kan? Karena sudah tahu hadisnya, sudah tahu ininya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nah, ribat itu pada istilah awalnya itu pahala yang dikhususkan untuk orang yang standby untuk perang fisabilillah. Mereka selalu nggak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Kapan panggilan Rasul berangkat, ya berangkat. Itu tentara di masa Rasul itu disebut ribat. Mereka nggak bisa berdagang, nggak bisa pergi ke kebun. Kenapa? Harus tunggu, nanti ada perintah Rasul berangkat, harus berangkat. Karena fisabilillah loh, karena nilai amal terbesar itu salah satunya kan perang fisabilillah. Walaupun mereka tidak perang, pahala berjalan, argo berjalan, meterannya berjalan, segitunya. Nah, ternyata itu bisa diraih oleh orang yang bukan urusan berperang, tetapi karena mengamalkan 3 ini. Rajin wudu, ya kan? Sering ke masjid. Jadi kalau misalnya perempuan ke masjid itu, kemarin ada pertanyaan masuk ke WA saya, Ustaz, ada postingan di IG memberikan arahan bahwa perempuan itu nggak perlu ke masjid. Saya tak setuju dengan konten itu. Saya bilang hak mendapatkan fadilah ke masjid itu berlaku buat laki dan perempuan. Keutamaan masjid itu banyak, bukan hanya urusan karena sholat berjamaah, tapi rasa ketertarikan ke masjid itu mu'allaqun qalbu fil masajid, terpaut hatinya ke masjid, itu dapat keistimewaan kan, dapat naungan yang dimana di akhir nanti orang nggak dapat naungan dia dapat. Terus langkah itu tadi menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Terus apa lagi? Warka'u ma'ar raki'in. Ada perintah dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, dan juga perintah kepada Maryam, warka'i ma'ar raki'in. Apa arti kalimat itu? Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi salah satu kelebihan ibadah sholat, ibadah badan ini dilakukan bareng-bareng, sama kayak tarawih itu. Kalau saya tanya, afdal mana Ustaz, tarawih sendiri di rumah atau tarawih bersama-sama? Ada dukungannya dari ayat Al-Quran, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalil umum, berlaku buat laki dan perempuan, berlaku buat sholat fardu dan sholat sunat. Artinya kebersamaan rukuk menghadap kepada Allah itu lebih afdol ketimbang sendirian, gitu kan, bareng-bareng gitu. Jadi ini amal-amalan ini ibu nggak akan dapat kenikmatannya senikmat di perjalanan ibadah umrah. Ya. Ustaz cukup ya. Oh iya, hadis sampai hadis 7 ya. Ya. Akhirnya belum selesai juga. Masih ya 1-2 hadis lagi lah. Ya, silakan Bu Ning, saya kembalikan ke Bu Ning. Alhamdulillah. Suaranya bentar, ulangi Bu Ning, suara. Oh ya, ya. Demikian ibu-ibu kajian pada siang hari ini. Silakan ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya, silakan angkat tangan dan sampaikan dengan singkat dan jelas sehingga banyak jamaah lain yang akan mengajukan pertanyaan juga. Silakan ibu-ibu. Sudah mengantri di chatroom Ustaz? Udah ngantri di chatroom ya. Baik, saya cek.
Bismillah. Dari Bu Tuti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya orang yang membaguskan wudhu di tempat umum dengan berlama-lama berwudhu padahal banyak orang yang antri di belakangnya? Bagaimana cara wudhu bagi lansia yang sulit bergerak dan tidak mau tayamum? Bolehkah dibantu orang lain? Oke, pertanyaan pertama bagus nih. Ustadz, bagaimana membaguskan wudhu di tempat sementara orang ngantri? Oke, gini, ada kaidah dalam syari kita Ibu ya. Mencari keafdolan ini perlunya di waktu lapang ya. Mencari keafdolan itu di waktu lapang. Tidaklah itu lebih utama ketimbang kepentingan manusia yang lain. Itu memang harus kita pahami. Kita nggak boleh egois. Jadi hamba Allah egois ingin meraih perhatian sendiri sementara hamba Allah terhalang gitu. Nggak bagus juga jadinya. Jadi saya bisa memaknai bagusnya gimana jadinya. Nggak bisa tunaikan wudhu, beri kesempatan ke orang lain. Artinya mengejar afdolnya yang lama-lama itu tinggalkan. Ya, tinggalkan. Apalagi ke dalam keadaan ramai. Contoh misalnya di musim haji, di tempat wudhu ramai panjang di maktab itu isi ribuan orang, jumlah titik wudhunya sedikit gitu kan. Nah, jadi terus tapi kalau mau mengamalkan yang baik juga cari di waktu sepi berarti. Jangan pas di waktu kalau bahasanya di high seasonnya dia ngambil posisi itu nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau misalnya orang sebelum ngantri ya dia udah wudhu, lakukanlah itu waktu lapang ya, ambillah kesempurnaan wudhu di situ ya kan. Tapi kalau sudah di waktu semua banyak orang lagi berhajat lalu gara-gara kita jadi repot orang semua, nah itu enggak. Meskipun kesan tapi aku mau mengejar afdol, enggak, mengejar afdol itu tidak harus mengorbankan kenyamanan orang lain. Kaidah hukum itu, kaidah syariah itu ya. Jadi kenyamanan orang lain nomor satukan. Ya, kita dalam hal beribadah nggak egois lalu ingin. Makanya saya nggak setuju mencium hajarul aswad. Saya nggak setuju. Kenapa? Anda terlalu banyak menyusahkan orang sebenarnya, memotong arus, gitu kan, mengganggu kenyamanan orang, gitu ya. Saya nggak rekomendasikan. Karena apa? Cukup kita arahkan tangan berniat seperti mencium aswad. Itu juga sudah meniru Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan mencium aswad itu karena meniru Nabi Muhammad loh. Karena Nabi mencium hajarul aswad pada saat start tawaf gitu kan. Ya udah, karena kesulitan ya kita ada ke lapangan. Jadi nggak boleh egois sendiri. Ya, samalah konsepnya dengan ini ya. Terus bagaimana cara wudhu bagi lansia yang sulit bergerak? Boleh nggak? Oh boleh banget dibantu, boleh. Ya, boleh banget. Ya, silakan. Meringankan membantu orang itu bagus ya. Dalam hal baik, termasuk yang orang yang menungguin pasien. Ya, menungguin pasien. Ya, menungguin pasien itu juga bagus. Terus ini perlu juga sekarang tuh sedang dikembangkan itu sekarang rumah sakit syariah ini. Rumah sakit syariah ini salah satu perhatian yang membedakannya itu adalah salah satunya selain masalah urusan najis dan lain-lain, tapi juga masalah pelayanan terhadap ibadah bagi orang yang sakit. Dan itu kan masih perlu dikembangkan, gitu kan. Jadi entah perlu kalau tayamum disiapkan ininya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan tayamum itu harus pakai debu betul kan. Enggak cukup tembok, dia harus debu disiapkan gitu ya. Nah, udah. Itu. Jadi silakan dibantu ya, kalau orang yang kesulitan dibantu. Di tangan kita yang menggerakkan air di mukanya, tangan kita yang mengusapkan air di tangan kanannya karena dia kesulitan. Pokoknya kaidah hukum umum yang harus kita camkan selalu dalam pikiran adalah apabila ada kesulitan maka hukum menjadi longgar. Ya. Kaidah bahasa Arab namanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir gitu. Apabila keadaan sulit maka hukum menjadi longgar. Tapi apabila keadaan lapang maka hukum menjadi ketat. Sebaliknya. Artinya lakukan ini mungkin dalam keadaan lapang. Leluasa. Ya. Kembali ke forum, silakan. Ya.
Ada Ya, Ibu Tuti. ada Bu Enong dulu, Ustadz, sebelum Bu Ntar, Hera. Bu Tuti coba. Apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tuti. Tadi Pak Ustadz kan suruh tanya ke Wardah ya. Hmm. Ini dia udah jawab. Ini Oh, udah jawab cepat ya. sekali. Oh iya dong, siapa dulu? Pak Soibnya. Besti. Jawabnya begini. Waalaikumsalam Tuti. Produk Paragon sudah dites. Semua bisa tembus air. Itu kelebihan dari produk Paragon. Tahan lama tetapi tembus air. Jadi tidak perlu dibersihkan. Termasuk maskara yang bisa tembus air. Syarat halal dari MUI. Kalau Pak Ustadz itu bisa cek ke LPPOM MUI. Ini untuk produk Wardah ya. Tapi dia nggak menjamin produk yang lain. Karena mereka sudah diuji. Syarat halalnya dari MUI. Waduh, mantap kali langsung Ya, on time. Ya, makasih Bu Tuti udah dapat tuh tadi. sama-sama. Kita nggak sedang iklan produk, tapi kalau produk Ya, pengusaha muslim juga kita menjelaskan. dukung ya kan? Ya, Iya, menjelaskan. dia sangat peduli juga. Berarti ada perhatian dia terkait masalah itu ya. Ya. Ibu-ibu udah pada pro Paragon dan Wardah atau belum? Insya Allah, Ustadz. Belum punya, Pak. Iya udah. Oh, iya udah. Makasih Bu Tuti, Iya, makasih Bu Tuti. Ya, sama-sama Iya, Pak Ustadz iya, ya. iya. Silakan Bu Enong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya ingin menyampaikan tentang wanita yang sholat. Ada hadis kan, wanita itu katanya lebih utama sholat di rumah. Kemudian itu kan saya ngelihatnya bahwa Rasulullah menyampaikan itu karena di zaman itu tidak aman, terus jangan sampai menimbulkan fitnah dan ada hal yang lain gitu. Nah, sedangkan kan di zaman sekarang ini sudah aman lah untuk dikatakan itu. Apakah jadi hadis itu tidak berlaku lagi? Atau kadang gini Ustadz, kalau di Sumatera kan biasanya umum ya Ustadz, banyak gitu perempuan tuh sholat ke masjid gitu. Berarti begitu saya ke daerah Jawa gitu kayak orang tuh kok aneh gitu melaksanakan sholat kok wanita di masjid gitu. Kalau di Sumatera kan nggak masalah, memang sudah biasa gitu untuk sholat itu. Sehingga kalau di Jawa itu mengatakan ya wanita itu lebih afdolnya di rumah untuk sholat baik sunat maupun wajib gitu. Nah, bagaimana Ustadz pendapat yang menyikapi dengan sholat di rumah dan sholat di masjid itu Ustadz? Ya, khusus Gitu, perempuan Ustadz. ya. Makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu ada, tapi petunjuk itu bukan cuma satu hadis itu. Salah satu cara para ulama dalam menjawab permasalahan, semua data hadis dihimpun semua. Satu misalnya, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali tingkat. Pahala melangkah ke masjid, fadilah berrukuk bersama orang yang rukuk. Terus satu hadis tadi, kalau ditanya sebaik-baik gitu kan, kalau ditanya head to head bagus mana, lalu ada hadis mengatakan sholat perempuan itu bagus di rumah, sedangkan sholat laki-laki itu bagus di masjid. Bukan dilarang, nggak dilarang. Ada lagi harus jangan kalian halangi perempuan ke masjid, ada hadisnya. Jangan kalian halangi perempuan ke masjid, ada hadisnya. Ini dihimpun semua. Nah, sekarang kalau bertanya apa mungkin hikmahnya tadi dulu mungkin menciptakan fitnah. Saya nggak masalah fitnah. Hidup di masa Rasul itu orang soleh lah, Nabi di tengah-tengah mereka, ngapain pula mereka fitnah sama perempuan, malah perempuan. Aku melihat nggak masalah itu, tapi karena masalah masjid kecil. Masjid itu kecil, nggak nampung. Ibu kalau baca sejarah perluasan masjid Nabi, di masa Nabi itu perluasan itu cuma berapa meter doang di masa Nabi masih hidup. Setelah itu masih lama lagi baru diperluas. Paling luas itu zaman Raja Fahad ini. Itulah fakta Masjid Nabawi yang sekarang. Udah masuk sebagian besar kota Madinah, udah masuk masjid sekarang itu. Gitu. Tapi bahwa sekarang tempat perempuan diberi khusus. Ya kan? Nggak mengganggu, bagi laki-laki nggak, gitu kan, aman saja. Jadi ya amalkanlah. Kalau masih mau mencari pahala melangkah ke masjid, kalau masih mau mencari kelebihan nilai salat berjamaah itu sekian puluh derajat, ya nggak ada lagi caranya kecuali ke masjid.
Masa satu hadis ini mengalahkan hadis yang lain? Enggak lah, teorinya dikumpulin semua. Jadi kalau toh ternyata ada arahan-arahan guru nggak usah ke masjid katanya, karena masalah satu hadis doang nggak dibacakannya hadis yang lain, itu gelap dong perempuan ini. Dia nggak tahu data hadis yang lain kelebihannya. Padahal kelebihan jadi seakan-akan nanti kesannya ustadz ini memberi atau guru ini mengarahkan gini, ketika ada hadis bahwa salah satu kelebihan nanti di akhirat diperoleh oleh orang yang terpaut hatinya ke masjid. Berarti kalau mengedepankan teori tadi, berarti perempuan nggak usah perlu dapat kelebihan itu di akhirat, gitu kesannya. Padahal Nabi membuka peluang itu buat laki dan perempuan, bukan cuma buat laki-laki saja. Silahkan ya, bagus ke masjid. Nah, kalau di Sumatera orang ke masjid memang ibu-ibu maghrib pakai mukena jalan gitu kan, maghrib pulang damai-damai aja, nggak ada masalah sih. Itu masalah faktor mungkin keterangan guru kali ya, itu yang menyebabkan kebiasaan masyarakat itu beda. Tapi saya selalu mengatakan bahwa kalau membaca hadis itu jangan hadis satu-satu doang. Hadis itu banyak ribuan, nah dihimpun, setiap tema itu dihimpun, nah, lalu antar hadis itu didiskusikan gitu. Itu secara teori ulama. Di masjid sekarang sudah disiapkan tempat perempuan, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Makkah, Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi, itu disiapkan, kasih blok-blok sekarang. Ustadz, kan saya kelihatnya gini Ustadz, yang berpendapat bahwa sholat wanita itu lebih baiknya di rumah, bahkan di kamar yang tertutup gitu. Terus kenapa dia nggak berpikir gitu loh, kalau kita umroh atau haji itu kan orang ngejar untuk ke masjid meskipun dengan keadaan susah seperti Ustadz tadi sampaikan gitu. Nah, sedangkan ini yang melakukan, yang sudah tahu dari sisi ilmu, para ustazah, terus itu menyampaikan bahwa ya perempuan memang sholatnya lebih baik di rumah gitu. Nah, kira-kira kita harus menyampaikan apa kepada orang yang sebetulnya dia tahu gitu, ada beberapa hadis yang lain yang mendukung. Bagaimana cara menyampaikan ini kepada mereka gitu Ustadz? Ya itu, tanya kan, berarti hadis yang lain ini nggak berlaku buat perempuan kah? Gitu kan. Sementara data hadis itu tidak membatasi gender. Tinggal ditanya balik supaya terjadi diskusi di pikiran beliau. Iya juga ya pikirnya. Seharusnya begitu kan? Iya. Bahwa data hadis yang semua tadi itu umum kok gitu. Oke, makasih Ustadz. Malah ada lagi kan, jangan halangi perempuan ke masjid, data hadis itu ada juga. Ustadz, ada pertanyaan di chat room? Bu Hera ya? Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar pendapat seorang ustadz bahwa pembayaran zakat untuk emas hanya dilakukan pada ulang tahun pertama saja. Mohon penjelasan. Salah itu. Salah lah. Maksudnya dalam satu haul doang. Lalu tahun-tahun berikutnya enggak. Saya salah lah. Selama emas itu dalam kepemilikannya, tiap tahun kena tagihan zakat. Terus gini ini perlu juga diinformasikan. Adalah salah pemahaman kalau standar zakat uang itu hanya emas. Zakat itu ada standar satu lagi yang namanya perak. Perak kena wajib zakat 656 gram. 20 berapa bentar. Itu jangan-jangan nisab perak ya, berapa gram? Nisab perak berapa gram? Ini jawabannya nih, ada Basnas. 595 ya. 595 gram perak murni. Jadi harga perak sekarang sekitar 40.000. 47.000 lah. 595 kali 47.000 itu sejumlah 27.900, kena pindah 8.000. Jadi kalau ada uang saudara-saudara di situ sekarang 27 juta di rekeningnya,
tambah logam mulianya, lagi berapa gram, hitung rupiahnya, keluarkan zakatnya 2,5% atas standar uang perak. Apalagi rupiah itu kan, rupiah itu bahasa Sanskerta artinya perak. Jadi standar zakat itu dua, ada emas, ada perak. Nah, karena uang itu dulu dua, ada uang emas, ada uang perak. Nah, kita ini uang perak sebenarnya. Makanya dibilang berapa? 100 perak. 1 perak pun nggak ada kuambil katanya misalnya. Ya berarti kata perak itu memang merujuk ke status uang. Jadi nisab emas 85 gram, nisab Mas. perak yaitu tadi 595 gram. Dirupiahkan yaitu tadi setara sekarang, harga perak sekarang lagi naik-naik juga ala emas. Tapi naiknya ya segitulah 1 gram. 28 juta uang dia tagih zakatnya. Setorkan ke Ar-Rajan melalui rekening Bu Murdi. Hitung. Sekaranglah saat yang hitungnya. Nanti bulan depan kita hitung ini. Aku transfer ke Bu Murdi. Nggak harus pas 2,5, lebih kan juga bagus gitu. Oke. Dari Bu Farah, Ustadz terakhir. Udah terjawab tadi pertanyaan Bu Hera ya, bukan cuma sekali seumur hidup. Ya, sudah Pak Ustadz, terima kasih. Setiap tahun. Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita di jalan kebetulan kondisi sangat macet pada saat jam sholat maghrib, sehingga bila kita tidak sholat di jalan waktu maghrib akan habis, apakah kita lebih baik tayamum kemudian sholat di mobil, ataukah kita tunggu hingga sampai tujuan kemudian kita jamak? Pertanyaan berikutnya, yang ini kucap dulu. Pertanyaan yang pertama, apakah kita tujuan sampai akhir walaupun udah habis waktu lalu kita jamak? Jawabannya yang kedua, nggak usah sholat maghrib, nggak usah pakai tayamum dalam mobil, nggak ada. Langsung sampai ke rumah udah waktu isya, jamak. Niatkan di waktu maghrib tadi, aku nanti akan jamak sholat maghrib di waktu isya. Dah, sholat sampai di rumah, silakan sholat. Terserah mau isya 4 rakaat duluan atau maghrib duluan, boleh, dua-duanya boleh. Jamak. Lalu pertanyaan keduanya, untuk semua sholat yang di jalan, kendaraan yang dilakukan dengan kondisi terbatas, itu wajib kita qada ya Pak Ustadz? Ya, kalau dia tayamum, terus dia udah tayamumnya juga ini belum tetap mewajibkan qada, sholatnya juga tidak dilakukan dengan lengkap karena tidak berdiri, tidak sujud, ya sudah qada. Betul, itulah yang selalu diamalkan dalam perjalanan kita ke tanah suci pun, di pesawat selalu ada sholat yang diqada. Ya, gara-gara ditunaikan dalam pesawat tidak lengkap. Itu pertanyaan, itu jawabannya ya. Ya. Cukup ya, ibu-ibu semua sudah terdengar azan zuhur di kompleks saya. Dan kembali kepada MC. Silakan Buning. Udah Buning, silakan. Ya, terima kasih Ustadz dan ibu-ibu yang